John Herdman dan strategi naturalisasi untuk timnas Indonesia. John Herdman becomes Indonesian head coach for the national team. Siapapun pelatih timnas yang baru, tahun depan dia harus merekrut di antara 3 pemain ini nih. Yang pertama opsinya membawa balik Elkan Baggett nih yang udah vakum di timnas Indonesia, atau bisa merekrut Jensen Schild yang bermain di Liga Jerman yang dipinjamkan dari Sunderland, atau nih yang paling susah nih yang terakhir, merekrut pemain yang bermain di Leeds United yaitu Pascal Struijk. 3 posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi oleh Indonesia. Pascal Struijk memang lagi ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Inilah 3 posisi yang kemungkinan bisa ditempati oleh Pascal Struijk di timnas Indonesia. Yang pertama adalah bek kiri, yang kedua gelandang bertahan. Pascal Struijk juga bisa diposisikan di gelandang bertahan. Yang terakhir ada bek tengah. Osterwolde, Edin Dzeko, Osterwolde, Osterwolde, Osterwolde sudah gidiyor, Osterwolde, Halo para penggemar sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di Lini Soccer. Kali ini, mari kita bahas perkembangan terkini dari Timnas Garuda. Berdasarkan laporan terbaru, pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, memiliki rencana untuk memanggil 3 pemain naturalisasi kelas A tambahan. Langkah ini bertujuan memperkuat tim guna mengejar target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2030. Herdman akan memulai tugas resminya pada Januari 2026 dengan masa kontrak awal selama 2 tahun dan kemungkinan perpanjangan jika target-targetnya tercapai. John Herdman bukanlah sosok asing di dunia sepak bola internasional. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini berhasil membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 serta meraih medali perunggu pada Olimpiade 2012 dan 2016 bersama timnas wanita Kanada. Ia dikenal karena pendekatan kepelatihan yang disiplin, gaya permainan intens, dan kemampuannya membangun tim kompetitif dari berbagai latar belakang. Nama-nama pemain naturalisasi yang direncanakan Herdman belum diumumkan secara resmi, tetapi beberapa rumor yang mengemuka menyebutkan 3 kandidat utama sebagai berikut. Pascal Struijk. Bek tengah Leeds United ini kerap dihubungkan dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi 190 cm dan pengalaman menghadapi striker kelas dunia di Liga Inggris, Struijk dinilai mampu menjadi penguat kokoh di lini pertahanan Garuda. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya dan sempat menarik perhatian PSSI. Namun hingga kini, Struijk lebih memilih fokus pada karirnya di Belanda dan belum menunjukkan komitmen terkait proses naturalisasi. Jayden Osterwolde. Bek kiri Fenerbahce ini juga memiliki darah keturunan Indonesia. Namanya sempat diisukan sebagai salah satu kandidat untuk dinaturalisasi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan atau komunikasi intensif antara Osterwolde dan PSSI terkait kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Jenson Schild. Bek berbakat Sunderland, Jenson Schild adalah pemain keturunan Indonesia lainnya yang masuk radar PSSI. CLT memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon dan dianggap memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Dengan tinggi badan 192 cm dan nilai pasar mencapai 34,8 miliar rupiah, ia dianggap layak menjadi pengganti atau pelengkap bek utama seperti Jay Itzes. Kehadirannya berpotensi memperkuat lini pertahanan bersama Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kancah internasional. Ketiga pemain tersebut, Pascal Struijk, Jayden Osterwolde, dan Jenson Schild, memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tua atau kakek nenek mereka. Hal ini membuat mereka memenuhi syarat untuk naturalisasi sesuai peraturan PSSI. Namun demikian, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari salah satu pihak maupun konfirmasi resmi dari PSSI mengenai proses administrasi mereka dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan tim pelatih
sehingga kabar ini masih sebatas rumor tanpa tindak lanjut resmi yang jelas. Fokus PSSI saat ini tampaknya lebih terarah pada pemain-pemain dengan komitmen yang lebih kuat untuk membela lambang merah putih. Apapun keputusan akhirnya, kebijakan naturalisasi tetap menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan pengalaman John Hartman sebagai pelatih, ditambah potensi pemain kelas dunia yang akan memperkuat skuad, peluang Garuda bersaing di pentas Asia, bahkan dunia akan semakin besar. Mari kita harapkan hasil positif dan kemajuan nyata untuk sepak bola Indonesia.